Sen Yuncu menahan napas ketika seluruh ruang rapat terdiam setelah presentasinya selesai. Tatapan para eksekutif asing dan pimpinan perusahaan tertuju padanya, sebagian terkejut, sebagian lagi menilai dengan mata tajam yang sulit ditebak. Ia berdiri tegak meski telapak tangannya berkeringat, berusaha tidak memperlihatkan kegugupan yang berputar liar di dadanya. Ia tahu inilah momen yang bisa mengubah hidupnya. Ia bukan lagi gadis yang menjual dirinya demi 6.000 yuan, bukan lagi perempuan yang diremehkan karena menikah dengan pria yang dianggap hanya seorang sopir. Ia adalah desainer muda yang berdiri membawa gagasan tentang porselen kuno, tentang kilau glasir yang menyimpan sejarah ribuan tahun, tentang retakan halus yang justru menjadi nilai keindahan tertinggi. Ketika salah satu perwakilan asing akhirnya bertepuk tangan pelan, suara itu terdengar seperti lonceng pembebasan di telinganya. Disusul tepuk tangan lain, lebih keras, lebih tulus. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, namun di dalam hatinya, gelombang emosi menghantam tanpa ampun. Di sudut ruangan, Lu Jianbai berdiri dengan ekspresi tenang, seolah semua ini sudah ia prediksi sejak awal. Tatapannya pada Yuncu tidak menunjukkan pujian berlebihan, tidak juga jarak dingin seorang atasan, melainkan keyakinan yang dalam dan tak tergoyahkan. Ia tahu istrinya memiliki bakat, dan ia sengaja membiarkannya berjuang sendiri agar semua orang melihat kemampuan itu tanpa bayang-bayang namanya. Ketika rapat usai dan para petinggi mulai berdiskusi lebih lanjut, Yuncu duduk perlahan, napasnya masih belum stabil. Bai Qingning yang duduk tak jauh darinya menatap dengan wajah kaku, rahangnya mengeras. Rasa iri membakar dadanya. Ia datang dengan keyakinan bahwa status ayahnya sebagai wakil presiden akan memudahkannya menguasai tim, tetapi kini sorotan justru tertuju pada gadis yang ia anggap masuk lewat koneksi. Selepas rapat, di lorong panjang yang sunyi, Qingning menghentikan langkah Yuncu. Suaranya rendah namun tajam, penuh tekanan yang dipaksakan. Ia mengatakan bahwa keberuntungan tidak akan selalu berpihak, bahwa dunia perusahaan tidak sesederhana memenangkan satu presentasi. Yuncu menatapnya tenang, tidak lagi gemetar seperti dulu ketika dihina di pusat perbelanjaan atau dipermalukan di kampus. Ia menjawab dengan suara lembut namun tegas, bahwa ia tidak pernah bergantung pada keberuntungan, dan ia tidak takut pada persaingan yang adil. Kata-katanya sederhana, tetapi cukup untuk membuat Qingning merasa tertampar tanpa disentuh. Sore itu, ketika Yuncu kembali ke rumah besar yang dulu ia kira hanya pinjaman sementara, ia melihat nenek duduk di ruang tamu dengan wajah penuh harap. Aroma sup hangat memenuhi udara. Nenek segera berdiri menyambutnya, menanyakan bagaimana hasil wawancara lanjutan dan rapat penting yang katanya menentukan masa depan perusahaan. Yuncu tersenyum lebar dan memeluk perempuan tua itu erat-erat. Ia berkata semuanya berjalan lancar. Nenek tertawa puas, matanya berbinar dengan kebanggaan yang tak disembunyikan. Namun di balik tawa itu, ada kekhawatiran yang belum sepenuhnya sirna tentang kabar ketidakmampuan memiliki anak. Malamnya, di kamar yang luas dengan lampu redup kekuningan, Yuncu duduk di tepi ranjang, memandangi Lu Jianbai. Ia mengingat percakapan tentang laporan medis yang belum sempat ia lihat. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan karena ia tidak percaya, tetapi karena terlalu banyak kebetulan yang terasa janggal. Lu Jianbai duduk di sofa, membuka kancing jasnya perlahan, ekspresinya sulit dibaca. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, melainkan penuh pertanyaan yang belum terucap. Yuncu akhirnya berkata pelan bahwa apa pun hasilnya, ia tidak akan menyesal menikah dengannya. Uang, status, bahkan anak sekalipun bukan alasan ia bertahan. Ia hanya ingin kejujuran. Kalimat itu mengguncang hati Jianbai lebih keras daripada tuduhan atau tangisan. Ia bangkit, berjalan mendekat, dan berlutut di hadapannya. Ia mengakui bahwa laporan medis itu palsu.
Bukan karena ia mandul, melainkan karena ia ingin melindungi Yuncu dari tekanan keluarga dan dunia luar. Ia ingin semua orang berhenti membebani mereka dengan ekspektasi pewaris. Ia ingin pernikahan mereka tumbuh tanpa paksaan. Yuncu terdiam lama, antara marah dan haru. Air mata jatuh tanpa suara. Ia memukul dada suaminya pelan, menyebutnya bodoh. Karena memilih memikul semuanya sendirian. Di luar rumah, badai mulai turun, angin mengguncang jendela seperti amarah yang tertahan lama. Di dalam kamar, dua hati yang sama-sama keras kepala akhirnya saling membuka. Tidak ada lagi sandiwara sopir dan istri miskin. Tidak ada lagi pura-pura sederhana di tengah kemewahan. Hanya ada dua manusia yang belajar mempercayai satu sama lain di tengah intrik keluarga, ambisi perusahaan, dan musuh yang mengintai. Namun di tempat lain, seseorang sedang memegang telepon dengan senyum tipis penuh rencana. Nama Sen Yuncu kini bukan hanya intern biasa. Ia telah menjadi ancaman. Dan dalam dunia yang dipenuhi kekuasaan serta uang, ancaman tidak pernah dibiarkan tumbuh terlalu lama. Pagi berikutnya datang dengan langit yang bersih seolah badai semalam tidak pernah terjadi. Namun di balik ketenangan itu, arus bawah mulai bergerak pelan dan berbahaya. Sen Yuncu bangun lebih awal dari biasanya, menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah pengakuan Jianbei semalam. Ia tidak lagi merasa seperti gadis yang terseret arus. Ia kini berdiri di tengah pusaran, sadar bahwa setiap langkahnya akan diawasi. Ia mengenakan pakaian kerja dengan rapi, memilih warna yang tenang namun tegas, lalu turun ke ruang makan. Nenek sudah duduk dengan wajah berseri-seri, seolah memiliki rahasia kecil yang menyenangkan. Jianbei membaca koran dengan ekspresi biasa, namun ketika matanya bertemu Yuncu, ada kilat lembut yang tak bisa disembunyikan. Di perusahaan, suasana terasa berbeda. Bisik-bisik terdengar lebih jelas, tatapan lebih lama dari biasanya. Keberhasilan presentasinya kemarin telah menyebar cepat. Beberapa orang mulai bersikap ramah, sebagian lagi menjaga jarak dengan senyum tipis yang tak tulus. Bai Qingning berdiri di dekat meja kerjanya, memandangi Yuncu dengan sorot mata yang tak lagi sekadar iri, melainkan penuh perhitungan. Ia tidak lagi menyerang secara langsung. Kali ini ia memilih diam, dan justru itu yang membuat suasana terasa lebih mencekam. Menjelang siang, Yuncu dipanggil ke ruang rapat kecil. Ia mengira itu hanya diskusi lanjutan mengenai proyek kolaborasi, namun yang menunggunya adalah ayah Qingning, wakil presiden perusahaan, bersama dua orang direktur senior. Wajah mereka tidak menunjukkan kehangatan. Nada suara yang digunakan formal dan dingin. Mereka menanyakan detail, anggaran, sumber inspirasi, hingga akses data yang ia gunakan untuk menyusun konsep. Pertanyaan demi pertanyaan terasa seperti interogasi terselubung, seolah mereka mencari celah untuk menjatuhkannya. Yuncu menjawab satu persatu dengan tenang, menyebut referensi, riset pasar, hingga jam kerja lembur yang ia habiskan sendirian di ruang desain. Ia tidak menyebut bantuan siapapun. Tidak ada nama Jianbei. Tidak ada perlindungan yang ia andalkan. Namun tiba-tiba salah satu direktur melemparkan tuduhan halus bahwa mungkin ada kebocoran informasi internal yang memberinya keuntungan tidak adil. Ruangan menjadi sunyi. Yuncu merasakan darahnya mendidih, tetapi ia tetap menahan diri. Ia berdiri dan dengan suara yang stabil menyatakan bahwa jika ada kecurigaan, ia siap diperiksa secara menyeluruh. Ia bahkan menawarkan untuk menyerahkan seluruh perangkat kerjanya demi transparansi. Keberanian itu membuat ketiga pria di depannya saling bertukar pandang. Mereka tidak menemukan retakan pada jawabannya. Di luar ruang rapat, Jianbei berdiri tanpa masuk, mendengarkan sebagian percakapan melalui pintu yang sedikit terbuka. Ia menahan diri untuk tidak turun tangan. Ini adalah ujian yang harus
Yuncu lewati sendiri. Namun ketika pintu akhirnya terbuka dan Yuncu keluar dengan langkah tegak meski wajahnya sedikit pucat, Jianbei merasa bangga sekaligus marah. Ia tahu siapa yang berada di balik tekanan itu. Sore harinya, kabar tak terduga datang. Tim audit internal benar-benar melakukan pemeriksaan. Mendadak, komputer Yuncu diambil sementara, riwayat email diperiksa. Beberapa rekan yang sebelumnya ramah kini menjauh, takut ikut terseret. Bai Qingning berdiri di sudut ruangan dengan senyum samar yang sulit disembunyikan. Ia merasa rencananya berjalan. Namun malam itu, ketika hasil audit awal diumumkan secara internal, semua tuduhan tidak terbukti. Tidak ada kebocoran, tidak ada manipulasi data. Justru ditemukan bahwa beberapa file proyek sempat diakses tanpa izin dari akun lain beberapa hari sebelum presentasi. Penelusuran awal mengarah pada departemen yang sama dengan Qingning. Wajahnya memucat ketika mendengar kabar itu. Konflik belum berhenti. Wakil Presiden memanggil Qingning secara pribadi. Teguran keras terdengar hingga ke lorong. Nama keluarga dan reputasi dipertaruhkan. Di sisi lain, Jianbei akhirnya memanggil seluruh manajemen inti untuk rapat tertutup. Suaranya tidak lagi ringan. Seperti biasa, ia menegaskan bahwa perusahaan tidak akan mentoleransi permainan kotor. Siapapun pelakunya, termasuk keluarga petinggi. Nada suaranya tenang namun mematikan. Di rumah, Yuncu duduk di balkon malam itu, memandangi lampu kota yang berkelip jauh di bawah. Ia merasa lelah, tetapi bukan lelah yang ingin menyerah. Ini baru permulaan. Ia menyadari bahwa menjadi istri Lu Jianbei bukan hanya soal kemewahan dan perlindungan. Itu berarti berdiri di garis depan pertarungan kekuasaan yang tak terlihat. Ia menggenggam ponselnya ketika pesan masuk dari nomor tak dikenal muncul. Isinya singkat namun menusuk, memperingatkannya untuk berhenti sebelum ia kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Yuncu menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya tanpa membalas. Di dalam rumah, Jianbei berdiri di balik pintu kaca, memperhatikan siluet istrinya yang tampak kecil namun tak goyah. Ia tahu badai berikutnya akan lebih besar, dan kali ini bukan hanya reputasi perusahaan yang dipertaruhkan, tetapi keselamatan orang yang paling ingin ia lindungi. Keesokan paginya, pesan ancaman itu seperti bayangan yang terus mengikuti Shen Yuncu ke manapun ia melangkah. Ia tidak menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada Lu Jianbei. Bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena ia tidak ingin setiap masalah langsung berubah menjadi perang besar di bawah nama suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri, meskipun dunia di sekelilingnya jelas tidak bermain dengan aturan yang bersih. Di kantor, suasana menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Audit internal belum sepenuhnya selesai, dan rumor berkembang lebih cepat daripada kebenaran. Beberapa orang mulai menyebut bahwa konflik ini bukan sekadar persaingan proyek, melainkan perebutan kekuasaan tersembunyi di antara jajaran direksi. Wakil Presiden terlihat murung, sementara Bai Qingning menghilang dari kantor dengan alasan cuti sakit. Namun justru ketidakhadirannya membuat kecurigaan semakin tajam. Menjelang siang, Yuncu menerima panggilan dari nomor asing. Suara di seberang terdengar, tenang dan terkontrol, namun setiap katanya mengandung ancaman yang jelas. Ia diberi pilihan halus untuk mengundurkan diri dari proyek kolaborasi internasional dengan imbalan ketenangan hidupnya. Jika tidak, bukan hanya kariernya yang akan dihancurkan, tetapi juga keluarganya akan terseret dalam masalah yang lebih besar. Yuncu menutup telepon tanpa menjawab panjang lebar. Tangannya bergetar, tetapi tatapannya tetap keras. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan muncul di media daring bisnis. Sebuah artikel anonim menuduh adanya praktik nepotisme dalam proses rekrutmen dan promosi di perusahaan, menyebut secara samar seorang intern muda yang memiliki hubungan khusus
dengan pimpinan tertinggi. Foto Yuncu yang diambil diam-diam di lobi perusahaan terpampang dengan judul provokatif. Dalam hitungan menit, komentar-komentar bermunculan, sebagian menghina, sebagian menuduh tanpa bukti. Di ruang kerja Presiden, Lu Jianbei membaca berita itu dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, urat di pelipisnya menegang. Ia segera memanggil tim hukum dan humas. Instruksinya singkat, namun tegas, telusuri sumber kebocoran, siapkan pernyataan resmi, dan kumpulkan bukti. Untuk menuntut pencemaran nama baik, ia tidak lagi bisa membiarkan Yuncu menghadapi semua ini sendirian. Permainan telah melewati batas. Sementara itu, Yuncu duduk di ruang istirahat, menatap layar ponselnya yang dipenuhi notifikasi. Beberapa teman lama mengirim pesan menanyakan kebenaran kabar tersebut. Ada yang menyarankan ia berhati-hati, ada pula yang diam-diam meragukannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang sengaja menyerang reputasinya untuk memaksanya mundur. Ketika ia kembali ke ruang kerja, tim desain menatapnya dengan campuran simpati dan rasa ingin tahu. Salah satu rekan mendekat dan berkata pelan bahwa apapun yang terjadi, mereka tahu ia bekerja keras. Kalimat sederhana itu hampir membuatnya menangis, namun ia menahan diri. Ia tidak boleh runtuh di depan semua orang. Menjelang sore, rapat darurat diumumkan. Seluruh manajemen dan tim inti berkumpul. Lu Jianbei berdiri di depan dengan aura yang tidak lagi menyembunyikan otoritasnya. Ia menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan akan melindungi karyawan yang difitnah dan tidak akan mentoleransi manipulasi opini publik demi kepentingan pribadi. Ia juga mengumumkan bahwa investigasi internal telah menemukan jejak digital yang mengarah pada seseorang yang sengaja menyebarkan informasi ke media. Nama belum disebutkan, tetapi semua orang tahu arah kecurigaan itu. Di luar gedung perusahaan, hujan mulai turun deras. Di sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari sana, Bai Qingning menatap layar laptopnya dengan wajah pucat. Rencananya yang semula ia kira sempurna mulai runtuh. Ia tidak menyangka pelacakan digital akan begitu cepat dan akurat. Ponselnya berdering, suara ayahnya terdengar marah dan kecewa. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Malam itu, ketika Yuncu kembali ke rumah, ia mendapati nenek duduk dengan wajah cemas. Menonton berita yang mulai mengangkat isu tersebut, nenek segera mematikan televisi dan memeluknya erat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuduhan. Hanya kehangatan yang tulus. Yuncu memejamkan mata, menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia tidak lagi sendirian. Seperti dulu, di kamar, Jianbei akhirnya berbicara jujur tentang betapa kejamnya dunia yang ia hadapi. Selama bertahun-tahun, ia meminta Yuncu untuk tidak lagi menyembunyikan ancaman apa pun darinya. Ia tidak ingin melindunginya dari jauh, melainkan berdiri di sampingnya secara terbuka. Yuncu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pernikahan mereka bukan sekadar kebetulan atau kompromi, melainkan aliansi yang lahir dari kepercayaan. Namun di balik semua itu, badai belum benar-benar reda. Pihak yang lebih besar dan lebih berbahaya mulai terusik oleh sikap tegas Jianbei. Ada kepentingan bisnis yang jauh melampaui intrik kantor dan rasa iri pribadi. Dan ketika kekuasaan besar merasa terancam, langkah balasan yang diambil biasanya tidak lagi setengah-setengah. Keesokan harinya suasana perusahaan berubah menjadi jauh lebih sunyi daripada biasanya. Sunyi yang tidak menenangkan melainkan menekan seperti udara sebelum ledakan. Investigasi resmi diumumkan ke seluruh departemen. Nama Bai Qingning akhirnya disebut dalam rapat tertutup Dewan Direksi sebagai pihak yang diduga kuat membocorkan informasi ke media. Namun sebelum keputusan final dijatuhkan, sebuah fakta lain muncul dan membuat arah situasi berubah. Jejak digital yang ditemukan ternyata tidak berhenti pada akun Qingning. Ada
akses jarak jauh dari alamat jaringan luar negeri yang terhubung dengan perusahaan investasi besar yang selama ini menjadi mitra sekaligus pesaing tersembunyi Lu Group. Artinya, King Ning mungkin hanya pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar. Lu Jianbei berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi kota dengan tatapan yang semakin dingin. Ia menyadari bahwa serangan terhadap Yuncu bukan sekadar urusan kecemburuan internal. Ada pihak yang sengaja memanfaatkan celah konflik pribadi untuk menggoyahkan reputasinya sebagai presiden. Jika publik percaya bahwa ia mencampuradukan urusan pribadi dan profesional, nilai saham perusahaan akan goyah. Kepercayaan investor bisa runtuh. Serangan itu terstruktur, rapi, dan dirancang untuk menghantamnya melalui orang yang paling ia lindungi. Sementara itu, Shen Yuncu dipanggil kembali ke ruang rapat, kali ini bersama tim hukum perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan dibawa ke ranah hukum dan namanya mungkin harus tampil di publik untuk klarifikasi resmi. Yuncu mendengarkan dengan tenang. Ia tahu ini berarti hidupnya tidak akan pernah lagi sederhana. Wajahnya mungkin akan muncul di media, latar belakang keluarganya digali, masa lalunya dibongkar tanpa ampun. Ia teringat hinaan tentang 6.000 yuan, tentang menikah dengan sopir, tentang gagal dalam pernikahan pertama. Semua itu bisa diangkat kembali untuk menjatuhkannya. Namun ketika ia menandatangani dokumen persetujuan untuk menghadapi proses hukum, tangannya tidak lagi gemetar. Ia justru merasakan ketenangan aneh yang tumbuh dari keberanian. Jika ini harga yang harus dibayar untuk mempertahankan martabatnya, ia tidak akan lari. Di sisi lain kota, Bai Qingning duduk sendirian di apartemennya yang mewah. Ayahnya baru saja diberhentikan sementara dari jabatan wakil presiden untuk mempermudah penyelidikan. Teleponnya tidak lagi berdering seperti dulu. Rekan-rekan yang biasa menyanjung kini menjaga jarak. Ia mulai menyadari bahwa dirinya memang dimanfaatkan. Email anonim yang memberinya ide untuk membocorkan sedikit informasi demi menyelamatkan perusahaan dari nepotisme kini terasa seperti jerat yang ia pasang sendiri di lehernya. Malam itu, konferensi pers resmi digelar. Lu Jianbei berdiri di depan wartawan dengan sikap tenang namun penuh tekanan. Ia menyatakan bahwa tuduhan nepotisme tidak berdasar dan bahwa perusahaan akan menuntut pihak yang menyebarkan fitnah. Ia tidak menyebut hubungan pribadinya dengan Yuncu secara detail, hanya menegaskan bahwa setiap karyawan dinilai berdasarkan kompetensi. Di tengah kilatan kamera dan pertanyaan tajam, Yuncu berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Tatapannya lurus ke depan, tidak menghindar, tidak juga menunduk. Namun tepat ketika situasi tampak mulai terkendali, sebuah kabar baru meledak seperti petir. Salah satu proyek besar perusahaan tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh mitra internasional. Dengan alasan ketidakstabilan manajemen dan reputasi. Nilai kontraknya sangat besar, cukup untuk mengguncang fondasi keuangan perusahaan. Dewan direksi mulai terpecah. Beberapa anggota mempertanyakan kepemimpinan Jianbei secara terbuka. Tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Di rumah, nenek duduk dengan wajah muram, menyadari bahwa badai ini jauh lebih serius daripada yang ia bayangkan. Ia memegang tangan Yuncu dan berkata bahwa keluarga mereka telah melewati masa-masa lebih sulit di masa lalu. Ada rahasia lama yang belum pernah diungkap. Rahasia tentang perebutan saham keluarga dan pengkhianatan dari dalam. Yuncu terkejut mendengar bahwa konflik ini mungkin berakar jauh sebelum ia masuk ke dalam keluarga. Larut malam, Jianbei akhirnya membuka brankas pribadinya dan mengeluarkan berkas lama yang berisi perjanjian rahasia antara keluarganya dan perusahaan investasi yang kini terlibat. Ternyata selama bertahun-tahun, ada pihak yang menunggu kesempatan untuk mengambil alih kendali penuh. Serangan terhadap reputasi hanyalah langkah awal untuk memaksa Jianbei mundur atau menjual sahamnya. Yuncu duduk di sampingnya,
membaca dokumen itu dengan napas berat. Ia menyadari bahwa pernikahannya bukan hanya kisah cinta yang tumbuh perlahan, tetapi juga terjebak dalam pusaran perang bisnis keluarga yang sudah lama terpendam. Namun alih-alih takut, matanya justru menyala dengan tekad baru. Jika mereka ingin menjatuhkan Jianbai melalui dirinya, maka ia akan menjadi benteng terkuat, bukan titik terlemah. Di luar jendela, lampu kota berkilau seperti ribuan mata yang mengawasi. Dan di suatu tempat yang gelap, seseorang menatap layar dengan senyum tipis, menyusun langkah berikutnya yang jauh lebih berbahaya dari sekadar fitnah dan pembatalan kontrak. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya pasar saham dibuka dengan suasana yang mencekam. Nilai saham perusahaan anjlok tajam dalam 1 jam pertama perdagangan, grafik merah turun seperti pisau yang mengiris tanpa ampun. Media bisnis mulai berspekulasi tentang krisis kepemimpinan, tentang kemungkinan pengambil alihan paksa, tentang rapuhnya fondasi yang selama ini tampak kokoh. Dewan direksi mendesak rapat darurat. Beberapa pemegang saham minoritas mulai menjual kepemilikan mereka karena panik. Tekanan tidak lagi datang diam, melainkan terang-terangan dan brutal. Di ruang rapat tertutup lantai tertinggi, suara-suara meninggi. Beberapa anggota dewan menyarankan Jianbai mengambil cuti sementara demi menenangkan publik. Saran itu terdengar seperti bentuk kepedulian, tetapi semua orang tahu maknanya jelas, mundur selangkah berarti memberi ruang bagi pihak lain untuk masuk dan mengambil alih. Jianbai duduk dengan punggung tegak, wajahnya tetap tenang meskipun situasi hampir meledak. Ia menolak dengan suara stabil. Ia menyatakan bahwa krisis ini bukan karena ketidakmampuan manajemen, melainkan karena sabotase terencana. Ia juga mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan bukti keterlibatan perusahaan investasi yang selama ini menjadi mitra strategis, namun diam-diam membeli saham melalui perusahaan cangkang. Sementara itu, Shen Yuncu tidak tinggal diam. Ia kembali ke Departemen Desain dan meminta seluruh data proyek kolaborasi internasional yang dibatalkan. Ia menemukan sesuatu yang janggal dalam surat pembatalan. Bahasa kontrak yang digunakan bukan standar resmi mitra lama, melainkan versi revisi yang hanya dikirim melalui perantara. Artinya, ada kemungkinan pembatalan itu dipicu oleh informasi palsu yang sengaja ditanamkan. Ia menghubungi tim luar negeri secara pribadi melalui koneksi profesional yang ia bangun saat presentasi. Dengan hati dan penuh perhitungan, ia mengirim penjelasan rinci disertai bukti bahwa isu nepotisme dan ketidakstabilan hanyalah rekayasa. Di sisi lain kota, Bai Qingning menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria yang sebelumnya mengirim email anonim kepadanya. Ia tidak lagi berbicara dengan nada persuasif, melainkan dengan ancaman halus. Ia mengingatkan Qingning bahwa jika ia mengakui keterlibatan pihak luar, bukan hanya kariernya yang hancur, tetapi juga ayahnya bisa kehilangan segalanya. Qingning yang semula merasa menjadi korban manipulasi kini terjebak lebih dalam. Ia sadar bahwa ia telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih kejam dari ambisinya sendiri. Malam hari, ketika kota masih dipenuhi suara klakson dan lampu yang menyala tanpa tidur, Yuncu kembali ke rumah dengan wajah lelah namun mata menyala penuh tekad. Ia memaparkan temuannya kepada Jianbai. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berdiri sebagai istri yang dilindungi, tetapi sebagai mitra yang memberi strategi. Jianbai menatapnya lama, lalu tersenyum tipis penuh kebanggaan. Ia segera menginstruksikan tim hukum untuk menyiapkan gugatan terhadap perusahaan investasi tersebut atas upaya manipulasi pasar dan penyebaran informasi palsu. Namun sebelum langkah itu diumumkan ke publik, sebuah serangan baru datang tanpa peringatan. Rekening pribadi Yuncu tiba-tiba dibekukan atas dugaan aliran dana mencurigakan. Namanya dikaitkan dengan transaksi fiktif yang diduga digunakan untuk insider trading.
Tuduhan itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah sebelumnya karena menyentuh ranah pidana. Jika terbukti, bukan hanya reputasi, tetapi kebebasannya terancam. Yuncu berdiri di ruang tamu dengan surat resmi dari otoritas keuangan di tangannya. Nenek terdiam, wajahnya pucat. Jianbei membaca dokumen itu dengan sorot mata yang berubah gelap. Ini bukan lagi permainan reputasi. Ini upaya penghancuran total. Seseorang ingin memaksanya memilih antara menyelamatkan perusahaan atau menyelamatkan istrinya. Namun alih-alih panik, Yuncu justru menghela napas panjang dan berkata dengan suara tenang bahwa ia tidak pernah menerima uang ilegal apapun. Ia meminta agar seluruh riwayat keuangannya diperiksa secara terbuka. Ia bahkan menyarankan konferensi pers bersama untuk menunjukkan transparansi penuh. Keberaniannya membuat Jianbei semakin yakin bahwa orang yang mencoba menghancurkannya telah salah memilih sasaran. Di tempat lain yang jauh dari sorotan publik, pemimpin perusahaan investasi itu duduk dalam ruangan gelap dengan layar besar menampilkan grafik saham dan laporan berita. Ia tersenyum tipis melihat kekacauan yang ia ciptakan. Namun ketika asistennya masuk dengan wajah tegang dan melaporkan bahwa mitra internasional mulai mempertimbangkan membatalkan pembatalan kontrak karena klarifikasi langsung dari tim desain, senyum itu perlahan memudar. Permainan kini memasuki tahap yang lebih berbahaya. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Setiap langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar jatuh dan siapa yang bangkit lebih kuat. Dan di tengah pusaran kekuasaan itu, Shen Yuncu tidak lagi berdiri sebagai bidak yang bisa digeser sesuka hati. Ia mulai menjadi pemain yang diperhitungkan. Penyelidikan atas rekening Shen Yuncu berlangsung cepat dan agresif. Otoritas keuangan memanggilnya untuk dimintai keterangan resmi. Ruang pemeriksaan itu dingin dan terang. Setiap pertanyaan diajukan dengan nada netral namun menekan. Mereka menunjukkan catatan transaksi bernilai besar yang mengalir melalui rekening perantara sebelum akhirnya tercatat atas namanya. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membuktikan dugaan perdagangan saham ilegal jika tidak dijelaskan dengan benar. Yuncu menatap layar dokumen elektronik tanpa menghindar. Ia mengenali satu detail penting, waktu transaksi terjadi saat ia berada di rapat. Proyek yang tercatat resmi di sistem perusahaan, lengkap dengan rekaman akses kartu identitasnya. Ia meminta agar data lokasi dan rekaman CCTV perusahaan disertakan dalam penyelidikan. Sementara itu, Lu Jianbei bergerak lebih cepat dari yang diduga lawan-lawannya. Ia menghubungi tim forensik digital independen untuk menelusuri jejak pemalsuan identitas yang digunakan membuka rekening perantara. Hasil awal menunjukkan bahwa dokumen pembukaan rekening menggunakan salinan kartu identitas lama Yuncu yang pernah ia kirimkan bertahun-tahun lalu saat mendaftar kompetisi desain nasional. Artinya, data pribadinya telah dicuri dan disimpan untuk digunakan pada saat yang tepat. Ini bukan serangan spontan, melainkan jebakan yang disiapkan dengan kesabaran panjang. Di tengah tekanan itu, kabar tak terduga datang dari mitra internasional. Setelah menerima penjelasan langsung dari Yuncu beserta bukti teknis tentang manipulasi informasi, mereka menyatakan secara tertulis bahwa pembatalan kontrak akan ditinjau ulang. Bahkan salah satu perwakilan menyebut secara eksplisit bahwa profesionalisme tim desain menjadi alasan utama mereka membuka kembali negosiasi. Pernyataan itu memicu sedikit kenaikan harga saham yang sempat terpuruk, memberi ruang napas bagi perusahaan. Namun lawan mereka belum menyerah. Sebuah laporan anonim kembali muncul, kali ini menuduh bahwa keluarga Lu menyembunyikan konflik internal lama terkait warisan saham. Dokumen lama tentang perebutan kepemilikan mulai beredar di forum bisnis tertutup. Dewan direksi kembali terpecah. Beberapa anggota senior yang sebelumnya netral kini mulai mempertimbangkan opsi menjual sebagian saham mereka kepada perusahaan investasi saingan demi stabilitas jangka pendek. Nenek
yang selama ini terlihat hanya sebagai sosok tua penuh kehangatan, akhirnya membuka lemari arsip lama di ruang kerjanya. Ia mengeluarkan dokumen asli perjanjian keluarga yang tidak pernah dipublikasikan. Ternyata sebagian saham yang kini diperebutkan sebenarnya berada di bawah amanat kepercayaan atas namanya, bukan sepenuhnya di tangan dewan. Selama ini ia memilih diam demi menjaga keseimbangan keluarga. Namun melihat cucunya diserang dari segala arah, ia memutuskan tidak lagi bersembunyi di balik usia. Suatu sore, rapat pemegang saham luar biasa digelar. Para investor memenuhi aula dengan wajah tegang. Banyak yang menduga Jianbai akan dipaksa mundur demi meredakan konflik. Namun ketika rapat dimulai, nenek berdiri perlahan dengan tongkatnya dan meminta bicara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat ruangan sunyi. Ia mengumumkan bahwa, sebagai pemegang amanat saham keluarga terbesar, ia menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jianbai dan menolak segala upaya pengambil alihan paksa. Ia juga mengungkap bahwa dokumen yang beredar telah dipotong dan dimanipulasi, lalu menyerahkan versi lengkapnya kepada notaris di hadapan semua orang. Pernyataan itu seperti petir yang membelah arah angin. Investor yang ragu mulai menahan keputusan. Harga saham perlahan stabil. Di sisi lain, laporan forensik digital resmi membuktikan bahwa transaksi ilegal atas nama Yuncu dilakukan melalui jaringan perusahaan cangkang yang terhubung langsung dengan perusahaan investasi saingan. Bukti itu cukup untuk mengajukan gugatan hukum dan laporan pidana. Malam itu, di rumah yang kini tidak lagi terasa sekadar tempat tinggal mewah, Yuncu duduk berdampingan dengan Jianbai dan nenek. Keheningan mereka bukan lagi cemas, melainkan penuh pemahaman bahwa perang ini belum sepenuhnya selesai, tetapi arah kemenangan mulai terlihat. Yuncu menyadari sesuatu yang penting, kekuatan bukan hanya tentang uang atau jabatan, melainkan tentang siapa yang berani berdiri paling lama ketika badai menerpa. Namun di kantor pusat perusahaan investasi saingan, sang pemimpin menatap laporan kerugian yang mulai menumpuk akibat kegagalan rencananya. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, hanya perhitungan ulang. Ia menyadari bahwa serangan frontal tidak berhasil. Jika ingin menang, ia harus memecah mereka dari dalam, bukan menyerang dari luar. Dan tanpa diketahui siapapun, sebuah langkah baru mulai disusun, lebih sunyi, lebih halus, dan jauh lebih berbahaya daripada semua yang telah terjadi sebelumnya. Beberapa hari setelah rapat pemegang saham yang mengguncang itu, suasana perusahaan tampak lebih tenang di permukaan, tetapi justru ketenangan itulah yang membuat Sen Yuncu merasa waspada. Ia tahu tipe lawan seperti ini tidak akan menyerang dengan cara yang sama dua kali. Jika serangan terbuka gagal, maka racun akan diteteskan perlahan dari dalam. Dan benar saja, perubahan mulai terasa dari hal-hal kecil yang hampir tak terlihat. Beberapa staf senior di Departemen Keuangan mendadak mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Dua manajer proyek lama yang selama ini loyal tiba-tiba menerima tawaran menggiurkan dari perusahaan lain. Bahkan salah satu anggota Dewan Independen mulai jarang hadir dalam rapat penting. Tidak ada tuduhan, tidak ada ancaman terbuka, hanya pergeseran perlahan yang membuat fondasi perusahaan terasa goyah. Jianbai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Seseorang sedang membeli waktu dan pengaruh, menciptakan retakan dari dalam. Di tengah situasi itu, Yuncu menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Saat meninjau ulang arsip proyek lama untuk persiapan kolaborasi internasional yang dibuka kembali, ia menemukan draft desain awal yang pernah ia buat beberapa bulan sebelum menikah. Konsep itu sangat mirip dengan proposal baru yang diajukan salah satu tim internal untuk menggantikannya dalam proyek terbaru. Perbedaannya hanya pada detail kecil, tetapi ide dasarnya jelas berasal dari karyanya. Ia tidak pernah mempublikasikan konsep tersebut ke luar tim kecilnya. Ia membawa temuan itu kepada Jianbai.
Setelah diperiksa melalui sistem internal, terungkap bahwa file asli pernah diakses menggunakan kredensial tingkat eksekutif, bukan staf biasa. Akses itu terjadi pada malam hari, beberapa minggu sebelum fitnah nepotisme pertama kali muncul. Artinya, rencana untuk menjatuhkannya sudah dimulai jauh sebelum krisis publik. Ini bukan hanya soal saham, melainkan upaya sistematis untuk melemahkan reputasinya sebagai profesional agar kredibilitas Jianbei ikut runtuh. Sementara itu, Bai Qingning yang sebelumnya terdiam dan terpojok, tiba-tiba muncul kembali di perusahaan dengan wajah yang jauh lebih tenang. Ayahnya memang tidak kembali ke posisi semula, tetapi ia tidak lagi terlihat tertekan. Yuncu menangkap perubahan itu. Ada kepercayaan diri baru yang tidak wajar. Beberapa hari kemudian, rumor beredar bahwa seorang anggota Dewan Senior diam-diam mendukung proposal penggantian kepala tim proyek internasional dengan alasan efisiensi dan stabilitas citra perusahaan. Rapat penentuan kepemimpinan proyek digelar secara tertutup. Yuncu hadir sebagai pihak yang terlibat langsung, tetapi ia tahu sebagian keputusan sudah disusun sebelumnya. Beberapa anggota dewan mempertanyakan apakah kehadirannya justru memperpanjang kontroversi publik, meskipun tuduhan terhadapnya telah terbukti palsu. Kata-kata mereka terdengar halus, tetapi maknanya jelas. Ia dianggap beban. Di saat yang paling menegangkan, salah satu investor luar negeri yang hadir melalui sambungan video meminta bicara. Ia menyatakan bahwa alasan utama mereka mempertimbangkan kembali kerjasama adalah karena presentasi dan kepemimpinan kreatif Yuncu. Jika ia digantikan tanpa alasan profesional yang jelas, mereka akan menganggapnya sebagai ketidakstabilan manajemen dan menarik diri sepenuhnya. Pernyataan itu membuat ruang rapat terdiam. Strategi meminggirkannya tanpa konsekuensi langsung runtuh seketika. Namun serangan berikutnya datang lebih pribadi. Sebuah foto lama Yuncu bersama mantan suaminya tiba-tiba beredar di forum daring, disertai narasi bahwa ia memiliki riwayat pernikahan gagal karena ambisi dan manipulasi. Detail kehidupan pribadinya dibongkar tanpa ampun, bahkan disertai komentar kejam yang mencoba merusak citranya sebagai perempuan bermartabat. Kali ini serangan tidak menyentuh saham atau proyek, melainkan martabatnya sebagai manusia. Malam itu, Yuncu duduk sendirian di kamar, menatap layar ponsel yang penuh notifikasi. Ia merasa lelah, bukan karena takut kalah, tetapi karena menyadari bahwa perang ini tidak mengenal batas etika. Jianbei masuk dan duduk di sampingnya tanpa bicara. Setelah beberapa saat, ia menggenggam tangan istrinya dan berkata bahwa ia tidak pernah peduli pada masa lalu Yuncu, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menggunakan masa lalu itu sebagai senjata. Yuncu mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya tidak jatuh seperti sebelumnya. Kali ini, yang terlihat di matanya bukan luka, melainkan kemarahan yang terkontrol. Ia berkata pelan, bahwa jika mereka ingin memainkan kartu masa lalu, maka ia juga akan membuka kartu yang selama ini disembunyikan lawan. Ia mengingat sesuatu yang pernah ia temukan secara tidak sengaja saat menyelidiki transaksi ilegal. Ada dana gelap yang mengalir ke salah satu proyek sosial yang diklaim sebagai filantropi perusahaan investasi saingan. Ia menatap Jianbei dengan keyakinan baru. Jika mereka menyerangnya sebagai perempuan, maka ia akan melawan sebagai profesional. Jika mereka menyerangnya sebagai istri, maka ia akan berdiri sebagai mitra setara. Dan jika mereka mencoba menghancurkan harga dirinya, maka ia akan memastikan kebenaran terungkap dengan terang. Di kejauhan, kota tetap berkilau seolah tidak peduli pada perang yang terjadi di balik dinding kaca gedung-gedung tinggi. Namun bagi mereka yang berada di tengah pusaran ini, setiap langkah kini bukan hanya soal bertahan, melainkan soal siapa yang memiliki keberanian untuk mengakhiri permainan dengan satu gerakan yang menentukan. Keesokan paginya, Sen Yuncu tidak lagi membuka media sosial atau membaca komentar
apapun tentang foto lamanya. Ia mengenakan pakaian kerja dengan rapi, mengikat rambutnya dengan tenang, dan turun ke ruang makan seolah tidak ada badai yang berusaha merobek harga dirinya semalam. Nenek memperhatikannya dengan mata penuh kekhawatiran, tetapi Yuncu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Lu Jianbai tahu itu bukan senyum yang rapuh. Itu senyum seseorang yang sudah memutuskan untuk melawan dengan caranya sendiri. Di kantor, ia langsung meminta akses penuh terhadap laporan proyek filantropi perusahaan investasi saingan yang pernah ia curigai. Secara resmi, proyek itu adalah program bantuan pendidikan di daerah terpencil, tetapi angka-angka dalam laporan keuangannya tidak seimbang. Ada dana besar yang mengalir masuk dan keluar dalam waktu singkat, dengan deskripsi transaksi yang terlalu umum untuk jumlah sebesar itu. Yuncu bekerja bersama tim forensik internal yang dipercaya Jianbai, menyusun pola transfer, mencocokkan tanggal dengan fluktuasi pembelian saham melalui perusahaan cangkang. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas benang merahnya. Dana amal itu diduga digunakan untuk menyamarkan pergerakan modal dalam upaya manipulasi pasar. Sementara itu, rapat dewan kembali memanas. Beberapa anggota mulai khawatir bahwa eskalasi konflik hukum akan memicu perang terbuka antar perusahaan yang merugikan kedua belah pihak. Usulan kompromi kembali muncul, menyarankan agar Lu Jianbai menjual sebagian saham keluarga demi stabilitas jangka panjang. Namun kali ini Jianbai tidak hanya berbicara sebagai presiden. Ia memaparkan hasil awal penyelidikan tentang aliran dana gelap yang berpotensi melibatkan tindak pidana serius. Ia menyatakan bahwa jika perusahaan mereka dipaksa mundur, maka dokumen tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada regulator dan media investigasi. Ancaman itu tidak diucapkan dengan emosi, tetapi dengan kepastian yang membuat ruangan membeku. Di sisi lain kota, pemimpin perusahaan investasi menerima laporan bahwa sebagian transaksi filantropi mulai diperiksa. Wajahnya yang selama ini tenang akhirnya menunjukkan retakan. Ia tidak menyangka bahwa gadis muda yang ia anggap titik lemah justru menjadi sumber ancaman terbesar. Ia memerintahkan tim hukumnya untuk mempercepat negosiasi diam-diam dengan beberapa anggota Dewan Lu Group, mencoba menciptakan perpecahan terakhir sebelum semuanya terlambat. Namun langkah berikutnya justru datang dari arah tak terduga. Bai Qingning, yang selama ini terombang-ambing antara ketakutan dan ambisi, diam-diam menghubungi Yuncu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari kantor. Wajah Qingning tidak lagi penuh kesombongan, melainkan lelah dan waspada. Ia mengakui bahwa sejak awal ia dihubungi oleh perantara perusahaan investasi untuk memperbesar isu nepotisme. Ia diberi janji posisi dan dukungan politik di dalam perusahaan jika berhasil melemahkan citra Jianbai. Ia juga menunjukkan salinan pesan dan bukti komunikasi yang selama ini ia simpan sebagai perlindungan diri. Yuncu mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak memaafkan begitu saja, tetapi ia juga tidak membiarkan emosi menguasainya. Ia tahu pengakuan ini bisa menjadi potongan terakhir yang mereka butuhkan. Qingning berkata dengan suara pelan bahwa ia tidak ingin menjadi kambing hitam ketika semuanya terbongkar. Untuk pertama kalinya, dua perempuan yang pernah berdiri sebagai rival kini berada di sisi meja yang sama, diikat oleh fakta bahwa mereka sama-sama dimanfaatkan. Malamnya, dokumen lengkap diserahkan kepada regulator keuangan dan unit investigasi khusus. Tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi sekadar ancaman. Media investigasi mulai mencium aroma skandal yang jauh lebih besar dari sekadar konflik perusahaan. Dalam waktu singkat, berita tentang dugaan penyalahgunaan dana amal untuk manipulasi pasar mulai beredar. Tekanan publik berbalik arah. Harga saham perusahaan investasi saingan anjlok drastis. Beberapa bank mitra menunda kerja sama. Otoritas keuangan mengumumkan penyelidikan resmi
Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, bukan Lu Group yang berada di bawah sorotan negatif, melainkan pihak yang selama ini menyerang dari balik bayangan. Di rumah, setelah hari yang panjang dan penuh ketegangan, Yuncu berdiri di balkon. Memandangi kota yang kini terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil di tengah gedung-gedung tinggi itu. Ia merasa setara dengan badai yang sempat mencoba menelannya. Jianbei berdiri di sampingnya, tidak mengatakan banyak, hanya menatap garis cakrawala dengan tatapan yang lebih ringan dari sebelumnya. Namun mereka tahu ini belum benar-benar selesai. Penyelidikan hukum akan panjang dan penuh manuver balasan. Musuh yang terpojok seringkali menjadi paling berbahaya. Tetapi kali ini, mereka tidak lagi berada dalam posisi bertahan. Mereka telah mengambil inisiatif, memutar arah angin, dan menunjukkan bahwa serangan terhadap satu sama lain justru memperkuat ikatan yang tidak bisa dibeli dengan saham atau kekuasaan. Dan di balik gemerlap lampu malam, babak terakhir dari pertarungan yang panjang itu mulai bergerak menuju titik penentuan yang tidak bisa lagi dihindari. Penyelidikan resmi yang diumumkan regulator keuangan berkembang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Kantor pusat perusahaan investasi saingan didatangi tim pemeriksa, dokumen disita, server diamankan. Media yang sebelumnya sibuk menguliti kehidupan pribadi Sen Yuncu kini berbalik arah, memburu jejak aliran dana yang diduga disamarkan sebagai sumbangan amal. Narasi publik berubah. Yang semula tampak seperti konflik internal perusahaan kini menjelma skandal finansial berskala besar. Namun tekanan terbesar justru datang dari dalam. Salah satu anggota Dewan Senior Lu Group, yang selama ini bersikap abu-abu, tiba-tiba mengajukan mosi tidak percaya terhadap Jianbei. Dengan alasan perusahaan terlalu agresif menyerang mitra lama dan berisiko terseret konflik hukum berkepanjangan. Beberapa pemegang saham kecil yang hanya melihat angka di grafik mulai goyah. Mereka takut perang terbuka akan menggerus keuntungan jangka pendek. Sekali lagi, posisi Jianbei terancam bukan karena kalah, tetapi karena dianggap terlalu berani. Sen Yuncu memahami bahwa kemenangan hukum saja tidak cukup. Ia mengusulkan langkah yang tidak terduga, menggelar presentasi publik tentang arah baru perusahaan. Menekankan transparansi, tata kelola bersih, dan inovasi desain sebagai fondasi masa depan. Bukan sekadar membela diri, tetapi menawarkan visi yang membuat investor melihat nilai jangka panjang. Jianbei menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Ia tahu langkah ini berisiko. Jika presentasi gagal meyakinkan pasar, tekanan untuk mundur akan semakin besar. Hari presentasi tiba. Aula dipenuhi investor, analis, dan media. Jianbei membuka dengan laporan tegas mengenai situasi hukum yang sedang berjalan, tanpa defensif dan tanpa menyalahkan pihak lain secara berlebihan. Lalu ia mempersilakan Yuncu maju. Banyak yang terkejut melihat intern muda berdiri di panggung sebesar itu. Namun ketika ia mulai berbicara tentang transformasi merek, tentang menggabungkan warisan budaya dengan teknologi modern, tentang membangun lini produk yang tidak hanya mewah tetapi bermakna, ruangan perlahan terdiam. Ia tidak berbicara sebagai istri presiden perusahaan. Ia berbicara sebagai desainer yang memahami pasar, sebagai profesional yang mengerti arah zaman. Ia menutup presentasinya dengan satu kalimat yang sederhana namun kuat bahwa perusahaan yang berani bersih dan jujur mungkin akan diserang lebih keras, tetapi justru itulah yang membuatnya layak dipercaya. Tepuk tangan pertama terdengar dari barisan belakang, lalu menyebar hingga memenuhi ruangan. Beberapa analis mulai mencatat dengan ekspresi berbeda. Grafik saham yang ditampilkan di layar samping menunjukkan kenaikan kecil namun stabil setelah siaran langsung dimulai. Di sisi lain kota, pemimpin perusahaan investasi yang terpojok menerima kabar bahwa salah satu eksekutif kepercayaannya mulai bekerja sama dengan penyelidik demi keringanan hukuman.
Retakan dalam organisasinya semakin lebar. Ia sadar permainan telah berbalik arah. Upaya memecah Lu Group dari dalam gagal. Bahkan Bai Qingming secara resmi memberikan kesaksian yang memperkuat dugaan manipulasi sistematis. Malam itu, rapat dewan terakhir sebelum pemungutan suara digelar. Anggota yang sebelumnya mengajukan mosi tidak percaya menarik kembali usulannya setelah melihat respons pasar dan perkembangan penyelidikan. Kepercayaan terhadap kepemimpinan Jianbei dipulihkan secara resmi melalui pemungutan suara mayoritas. Untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai, tidak ada suara yang menentang. Di rumah, suasana jauh lebih tenang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nenek duduk dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan bangga. Ia melihat cucunya dan perempuan yang dipilihnya berdiri sejajar, bukan saling melindungi secara sepihak, melainkan saling menguatkan. Sen Yuncu duduk di samping Jianbei, kelelahan akhirnya terasa di seluruh tubuhnya. Namun kelelahan itu bukan beban, melainkan sisa dari pertarungan yang berhasil dilewati. Beberapa minggu kemudian, regulator mengumumkan temuan resmi tentang penyalahgunaan dana dan manipulasi pasar oleh perusahaan investasi saingan. Proses hukum panjang masih menunggu, tetapi arah keadilan sudah jelas. Reputasi Lu Group justru menguat karena dianggap bertahan dengan integritas. Suatu malam, ketika kota kembali berkilau tanpa tanda-tanda perang bisnis, Yuncu berdiri di balkon seperti dulu. Namun kali ini tidak ada ancaman anonim, tidak ada grafik merah yang menakutkan. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka belum tentu akan selalu mulus, tetapi ia tidak lagi merasa sebagai titik lemah dalam kehidupan Jianbei. Ia adalah bagian dari kekuatannya. Jianbei berdiri di belakangnya, memeluknya perlahan. Tidak ada kata-kata besar tentang kemenangan, hanya kesadaran sunyi bahwa badai yang hampir menghancurkan mereka justru membentuk fondasi yang lebih kokoh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, masa depan tidak lagi terasa seperti medan perang, melainkan seperti halaman kosong yang siap mereka tulis bersama. Beberapa bulan setelah badai besar itu mereda, kehidupan tampak kembali berjalan di jalurnya, tetapi Sen Yuncu tahu bahwa dunia tidak pernah benar-benar diam. Reputasi Lu Group melonjak. Proyek kolaborasi internasional resmi ditandatangani ulang dengan syarat yang bahkan lebih menguntungkan. Lini desain yang ia pimpin mulai memasuki tahap produksi massal, dan namanya perlahan dikenal di industri sebagai wajah baru yang berani dan berintegritas. Namun justru ketika semuanya tampak stabil, perubahan paling sunyi mulai terjadi di dalam dirinya. Suatu pagi ia terbangun dengan rasa mual yang aneh. Awalnya ia mengabaikannya, mengira hanya kelelahan setelah minggu-minggu panjang tanpa istirahat. Tetapi ketika kondisi itu berulang beberapa hari berturut-turut, nenek yang berpengalaman hanya tersenyum misterius dan memintanya melakukan pemeriksaan. Yuncu menolak dengan wajah memerah, teringat laporan medis palsu dan segala kekacauan yang pernah mereka lalui. Namun akhirnya ia pergi diam-diam ke rumah sakit, tanpa memberi tahu Jianbei. Ketika dokter menyerahkan hasil pemeriksaan dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa ia sedang hamil muda, dunia Yuncu seperti berhenti beberapa detik. Ia menatap lembar hasil itu. Lama sekali. Semua ketakutan, semua fitnah tentang ketidakmampuan memiliki anak, semua sandiwara laporan medis yang dulu dibuat untuk melindunginya, tiba-tiba terasa jauh dan tidak penting. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena haru yang tak terduga. Ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama di taman kecil dekat rumah sakit, memandangi anak. Anak yang berlarian tanpa beban. Untuk pertama kalinya sejak ia memasuki keluarga Lu, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari masa depan itu, bukan sekadar tamu dalam perang kekuasaan. Ketika akhirnya ia kembali ke rumah, Jianbei sudah menunggunya dengan wajah khawatir karena ia sulit dihubungi.
Yuncu berdiri di depannya tanpa banyak kata, lalu menyerahkan hasil pemeriksaan itu. Ekspresi Jianbei berubah perlahan, dari tegang menjadi tidak percaya, lalu menjadi senyum yang jarang sekali terlihat begitu terbuka. Ia memeluknya dengan hati-hati, seolah takut gerakan sedikit saja bisa merusak keajaiban itu. Nenek yang mendengar kabar tersebut hampir menangis bahagia, tertawa sambil memukul tongkatnya ke lantai dan berkata bahwa akhirnya ia bisa menyiapkan kamar kecil untuk cicitnya. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bebas dari bayangan. Yuncu tahu bahwa menjadi ibu berarti menjadi titik paling rentan sekaligus paling kuat. Ia kini tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga kehidupan baru yang harus dilindungi. Jianbei semakin memperketat keamanan dan jadwalnya, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan siapapun. Dunia bisnis tetap keras, dan meskipun lawan besar telah tumbang, pesaing baru selalu ada. Di perusahaan, kabar kehamilannya tidak langsung diumumkan. Ia tetap bekerja, meskipun dengan ritme yang lebih teratur. Timnya semakin solid, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Ia tidak lagi dipandang sebagai intern yang naik karena koneksi, melainkan sebagai pemimpin kreatif yang membuktikan dirinya melalui badai. Bahkan beberapa anggota dewan yang dulu meragukannya kini mulai menyebutnya sebagai aset strategis jangka panjang perusahaan. Suatu malam, ketika ia berdiri di balkon dengan tangan mengelus perutnya yang masih belum terlihat, ia teringat semua hinaan dan ancaman yang pernah mencoba menjatuhkannya. Ia tersenyum pelan. Jika dulu ia berjuang untuk mempertahankan martabatnya, kini ia berjuang untuk masa depan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jianbei berdiri di sampingnya, meletakkan tangan di atas tangannya. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka, tidak ada lagi perlindungan sepihak. Mereka berdiri sejajar, menatap lampu kota yang kini terasa seperti saksi perjalanan panjang mereka. Badai mungkin akan datang lagi suatu hari nanti. Dunia kekuasaan tidak pernah benar-benar damai. Tetapi kali ini, mereka tidak lagi hanya dua orang yang saling bertahan. Mereka adalah keluarga yang sedang tumbuh, dan fondasi yang telah ditempa oleh fitnah, pengkhianatan, dan perjuangan tidak akan mudah runtuh. Di bawah langit malam yang tenang, masa depan yang dulu terasa seperti medan perang kini berubah menjadi janji yang perlahan terwujud, satu langkah pasti pada satu waktu. Kehamilan Shen Yuncu diumumkan secara terbatas hanya kepada lingkaran dalam keluarga dan manajemen inti perusahaan. Keputusan itu diambil bukan karena ingin menyembunyikan kebahagiaan, tetapi karena pengalaman telah mengajarkan mereka bahwa kabar baik pun bisa berubah menjadi celah serangan jika diumbar terlalu cepat. Namun rahasia sebesar itu sulit benar-benar tertutup di lingkungan perusahaan sebesar Lu Group. Perubahan jadwal Yuncu, perhatian ekstra dari Jianbei, dan kunjungan dokter pribadi ke rumah perlahan memicu bisik. Bisik baru, kali ini bisikan itu berbeda nadanya. Bukan lagi tuduhan atau sindiran, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur spekulasi tentang siapa kelak yang akan menjadi pewaris keluarga Lu. Beberapa anggota Dewan Tua mulai memperhitungkan ulang posisi mereka, menimbang bagaimana keseimbangan kekuasaan akan berubah jika Jianbei memiliki anak sah yang diakui publik. Saham keluarga yang selama ini berada di bawah amanat nenek tiba-tiba menjadi topik diskusi informal di ruang-ruang tertutup. Yuncu merasakan perubahan itu meskipun tidak ada yang mengatakannya langsung. Ia tetap bekerja, tetapi kini setiap keputusannya dianalisis bukan hanya sebagai pemimpin proyek, melainkan sebagai calon ibu dari generasi berikutnya keluarga Lu. Ia sempat merasa tertekan, seolah identitas profesionalnya kembali terancam tenggelam di balik peran keluarga. Namun, suatu sore, ketika ia memimpin rapat desain dan dengan tenang mematahkan argumen salah satu direktur senior yang meremehkan strategi pasar barunya, ia menyadari sesuatu. Kehamilan tidak membuatnya lebih lemah. Justru memberinya alasan lebih kuat untuk berdiri
tegak. Di sisi lain, Jianbai menghadapi tekanan yang lebih halus namun tajam. Salah satu pemegang saham lama yang pernah berseteru dengan ayahnya di masa lalu tiba-tiba mengajukan usulan pembentukan komite pengawasan khusus dengan alasan memastikan stabilitas transisi generasi. Bahasa yang digunakan terdengar netral, tetapi maknanya jelas. Mereka ingin memastikan bahwa jika sesuatu terjadi pada Jianbai, kendali perusahaan tidak otomatis jatuh ke tangan istrinya atau anak yang belum lahir. Malam itu, nenek memanggil Jianbai dan Yuncu ke ruang kerjanya. Ia membuka kembali dokumen amanat saham keluarga dan menyatakan bahwa sudah waktunya melakukan restrukturisasi kepemilikan secara resmi sebelum kelahiran bayi. Ia tidak ingin cucu dan cicitnya kelak menghadapi perang yang sama dari awal. Keputusan itu berarti menutup celah hukum yang selama ini bisa dimanfaatkan lawan untuk menggugat hak waris atau memicu perebutan kekuasaan baru. Namun tepat ketika keluarga itu mulai menyusun langkah pengamanan masa depan, kabar tak terduga datang dari luar negeri. Mitra internasional utama yang baru saja menandatangani ulang kontrak menerima tekanan politik di negaranya sendiri karena terlibat dalam penyelidikan lintas negara terkait manipulasi pasar yang dulu menyeret perusahaan investasi saingan. Nama Lu Group kembali disebut, meskipun kali ini bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai pihak yang melaporkan. Situasi diplomatik dan bisnis menjadi rumit. Yuncu duduk diam mendengarkan laporan tersebut. Ia tahu bahwa setiap langkah berani selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Ia memegang perutnya secara refleks, merasakan denyut halus kehidupan di dalamnya. Ia tidak ingin anaknya kelak lahir dalam suasana konflik tanpa akhir. Namun ia juga tidak ingin mundur dari prinsip yang telah mereka pertahankan dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, saat ia berjalan keluar dari gedung perusahaan dengan pengawalan yang lebih ketat dari biasanya, seorang perempuan tua mendekatinya secara tiba-tiba. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai mantan karyawan lama keluarga Lu yang pernah bekerja di era ayah Jianbai. Dengan suara lirih namun tegas, ia memperingatkan bahwa musuh lama keluarga belum sepenuhnya hilang. Ada pihak yang selama puluhan tahun menunggu kesempatan untuk merebut kembali kendali, dan kelahiran pewaris baru justru bisa menjadi pemicu konflik lama yang belum terselesaikan. Peringatan itu membuat Yuncu menyadari bahwa kemenangan dalam satu generasi tidak selalu menghapus dendam generasi sebelumnya. Ia kembali ke rumah dengan pikiran penuh pertanyaan. Jianbai mendengarkan ceritanya tanpa menyela, wajahnya perlahan mengeras ketika nama lama yang disebut perempuan itu diucapkan. Di balkon tempat mereka sering berdiri bersama, angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Kehamilan membawa harapan baru, tetapi juga membuka babak lain yang lebih dalam dan lebih tua dari sekadar perang bisnis modern. Di balik cahaya kota yang tampak damai, sejarah keluarga yang belum sepenuhnya terungkap mulai bergerak kembali. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya perusahaan atau reputasi, melainkan masa depan seorang anak yang bahkan belum lahir ke dunia. Nama yang disebut perempuan tua itu tidak pernah asing bagi Lu Jianbai. Itu adalah nama keluarga yang puluhan tahun lalu pernah menjadi mitra sekaligus rival paling berbahaya bagi kakeknya. Konflik mereka bukan sekadar bisnis, melainkan pengkhianatan yang melibatkan perjanjian rahasia, pergeseran saham secara diam-diam, dan tuduhan yang nyaris menghancurkan fondasi keluarga Lu di generasi sebelumnya. Jianbai selalu mengira cerita itu telah berakhir bersama wafatnya para pelaku utama. Ia tidak menyangka bara lama itu masih menyimpan panas. Malam itu ia membuka kembali arsip keluarga yang disimpan nenek. Di antara dokumen tua dan foto hitam putih, terselip surat peringatan dari masa lalu yang belum pernah dipublikasikan. Surat itu menyebut kemungkinan adanya perjanjian tersembunyi yang belum sepenuhnya dibatalkan secara hukum, sebuah klausul yang bisa diaktifkan jika keluarga Lu
kehilangan penerus sah yang diakui. Selama bertahun-tahun, klausul itu tidak relevan karena struktur saham berubah dan tidak pernah diuji. Namun dengan kehamilan Yuncu yang mulai diketahui lingkaran dalam, rumor tentang pewaris baru bisa memicu pihak lama untuk mengklaim kembali hak yang mereka yakini masih ada. Sen Yuncu mendengarkan penjelasan itu dengan jantung berdegup pelan namun stabil. Ia tidak lagi mudah panik seperti dulu. Ia tahu setiap bab dalam hidupnya selalu membawa ujian baru. Namun kali ini rasa tanggung jawabnya terasa berbeda. Ia bukan hanya melindungi dirinya sendiri atau suaminya, melainkan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Ia menatap Jianbai dan berkata bahwa mereka tidak boleh menunggu diserang. Jika ada klausul hukum lama yang berpotensi disalahgunakan, maka mereka harus lebih dulu menutupnya. Secara resmi, keesokan harinya, tim hukum keluarga dipanggil secara rahasia. Mereka meninjau kembali seluruh dokumen warisan, perjanjian lama, dan struktur kepemilikan lintas generasi. Hasilnya membuat suasana ruangan menegang. Klausul itu memang ada, tersembunyi dalam lampiran perjanjian lama yang jarang disentuh. Secara teknis, ia tidak otomatis berlaku, tetapi cukup untuk dijadikan dasar gugatan jika pihak tertentu ingin menciptakan kekacauan hukum dan opini publik. Sementara itu, di luar negeri, pergerakan saham minoritas Lu Group mulai menunjukkan pola pembelian yang tidak wajar. Beberapa perusahaan cangkang yang baru didirikan diam-diam mengakumulasi kepemilikan kecil namun strategis. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Seseorang sedang membangun posisi untuk tekanan jangka panjang. Di tengah semua itu, kesehatan Yuncu harus tetap menjadi prioritas. Dokter menyarankan agar ia mengurangi aktivitas dan stres berlebihan. Namun bagaimana mungkin ia sepenuhnya tenang ketika masa depan keluarganya sedang disusun ulang oleh tangan-tangan tak terlihat. Nenek akhirnya mengambil peran lebih aktif, bukan hanya sebagai pemegang amanat saham, tetapi sebagai penjaga sejarah keluarga. Ia menghubungi beberapa tokoh lama yang masih memiliki pengaruh moral dalam jaringan bisnis lama, mengingatkan mereka akan konsekuensi jika konflik generasi lalu dibangkitkan kembali. Suatu sore, saat Yuncu berada di ruang kerja rumah menyusun konsep desain baru yang lebih ringan dan penuh makna tentang warisan dan kelahiran, ia merasakan sesuatu yang halus namun jelas di dalam perutnya. Gerakan kecil pertama, ia terdiam, tangannya berhenti di atas kertas. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena takut, tetapi karena tersadar bahwa di tengah semua permainan kekuasaan, kehidupan terus tumbuh dengan caranya sendiri yang sederhana dan murni. Ketika ia memberitahu Jianbai tentang gerakan itu, wajah pria yang selama ini begitu tegar di ruang rapat berubah lembut seketika. Untuk beberapa menit, dunia bisnis, saham, dan klausul hukum terasa jauh. Mereka hanya dua orang tua yang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Namun ketenangan itu kembali diuji ketika tim hukum melaporkan bahwa perwakilan keluarga lama secara resmi meminta pertemuan tertutup untuk membahas klarifikasi hak historis. Permintaan itu terdengar sopan, tetapi waktunya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Mereka tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan pembuka kemungkinan pertarungan hukum baru. Malam itu, angin bertiup pelan di balkon rumah mereka. Yuncu berdiri dengan satu tangan memegang perutnya dan tangan lain digenggam Jianbai. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gadis yang dulu dijual murah oleh keadaan. Ia adalah ibu yang sedang menyiapkan masa depan, dan jika sejarah lama mencoba bangkit kembali untuk mengancam anaknya, maka ia tidak akan ragu berdiri di garis depan. Bintang-bintang di langit tampak redup di balik cahaya kota, tetapi tetap ada. Seperti mereka, yang mungkin akan kembali menghadapi badai generasi lama, namun kini dengan alasan yang jauh lebih kuat untuk menang.
Pertemuan tertutup itu akhirnya dijadwalkan di sebuah klub bisnis tua yang menjadi saksi banyak kesepakatan rahasia generasi sebelumnya. Ruangan kayu gelap dengan lampu redup, menciptakan suasana yang hampir seperti kembali ke masa lalu. Di satu sisi meja duduk Lu Jianbei bersama tim hukumnya. Di sisi lain, perwakilan keluarga lama yang dipimpin oleh pria paruh baya dengan wajah tenang namun mata penuh perhitungan. Shen Yuncu tidak hadir secara fisik atas saran dokter, tetapi setiap detail pembicaraan disampaikan kepadanya secara langsung. Pembukaan berlangsung sopan, penuh basa-basi tentang sejarah kerjasama dan rasa saling menghormati. Namun inti pembicaraan segera mengarah pada klausul lama tentang penerus sah dan hak historis yang mereka klaim belum pernah dibatalkan secara eksplisit. Perwakilan itu menyatakan bahwa mereka tidak ingin konflik terbuka, hanya ingin memastikan posisi keluarga mereka tidak sepenuhnya terpinggirkan dalam struktur kepemilikan jangka panjang, terutama jika generasi baru Lu resmi diumumkan. Jianbei mendengarkan tanpa emosi berlebihan. Ia tahu bahasa seperti ini adalah bentuk tekanan halus. Mereka tidak langsung menuntut, tetapi ingin menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa menggoyahkan investor. Ia menjawab dengan tenang bahwa setiap klausul lama akan ditinjau sesuai hukum modern dan tidak ada dasar sah untuk mengklaim kendali atau pengaruh tanpa persetujuan resmi pemegang saham saat ini. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Namun di balik negosiasi formal itu, ada permainan lain yang berjalan. Perusahaan cangkang yang sebelumnya membeli saham minoritas mulai meningkatkan kepemilikan mereka. Persentasenya belum cukup untuk menguasai rapat umum pemegang saham, tetapi cukup untuk memicu rumor bahwa struktur kekuasaan bisa berubah jika blok tertentu bergabung. Media bisnis kembali mulai berspekulasi. Shen Yuncu menerima laporan itu dengan wajah tenang. Ia tidak lagi merasa seperti orang luar yang hanya mendengar keputusan besar dibuat oleh orang lain. Ia meminta seluruh data pembelian saham dianalisis bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga psikologis pasar. Ia menyadari bahwa tujuan lawan bukan semata-mata menguasai saham, melainkan menciptakan persepsi bahwa keluarga Lu sedang terpecah dan rapuh menjelang kelahiran pewaris. Ia mengusulkan langkah yang tidak biasa, mempercepat restrukturisasi kepemilikan dan secara terbuka mengumumkan pembentukan dana keluarga jangka panjang yang tidak bisa diganggu-gugat oleh klausul lama manapun. Dana itu akan mengikat saham utama di bawah pengelolaan amanat modern dengan perlindungan hukum internasional. Artinya, bahkan jika ada gugatan, kendali operasional tidak akan langsung terpengaruh. Jianbei sempat terdiam mendengar usulan itu. Langkah tersebut berani dan mahal secara administratif, tetapi akan memutus permainan ketidakpastian yang sedang dimainkan lawan. Setelah diskusi panjang dengan tim hukum dan keuangan, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Pengumuman resmi dilakukan beberapa minggu kemudian dalam konferensi investor tahunan. Alih-alih menyembunyikan isu sejarah lama, Jianbei secara elegan mengakui bahwa setiap perusahaan besar memiliki warisan kompleks, namun Lu Group memilih menyelesaikannya melalui transparansi dan tata kelola modern. Ia mengumumkan pembentukan dana keluarga dan restrukturisasi saham yang memastikan stabilitas generasi mendatang. Reaksi pasar kali ini berbeda. Alih-alih panik, banyak analis memuji langkah tersebut sebagai strategi defensif yang cerdas. Di sisi lain, keluarga lama yang berharap menciptakan celah hukum mendapati pintu itu tertutup lebih cepat dari perkiraan. Upaya mereka untuk memanfaatkan rumor kehilangan daya tekan tanpa ketidakpastian, saham minoritas yang mereka kumpulkan tidak lagi memiliki efek psikologis yang sama. Malam itu, ketika semuanya terasa sedikit lebih ringan, Yuncu duduk di kamar bayi yang mulai dipersiapkan. Dindingnya dicat lembut, tidak mencolok, penuh kehangatan. Ia mengusap perutnya yang kini mulai terlihat jelas. Ia tahu pertarungan belum tentu benar-benar berakhir.
Dunia kekuasaan selalu menemukan cara baru untuk menguji mereka. Tetapi ia juga tahu satu hal dengan pasti, setiap langkah yang mereka ambil kini bukan lagi sekadar untuk mempertahankan posisi, melainkan untuk memastikan anak mereka lahir ke dalam keluarga yang tidak lagi dihantui bayangan sejarah. Jianbei masuk dan berdiri di belakangnya, memeluknya perlahan. Di luar jendela, kota tetap hidup dengan segala ambisi dan persaingannya. Namun di dalam ruangan kecil itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli atau direbut dengan saham. Dan untuk pertama kalinya sejak nama keluarga lama itu kembali disebut, Sen Yuncu merasa bahwa masa depan tidak lagi dikejar oleh masa lalu, melainkan berjalan sejajar dengannya, siap ditulis ulang oleh generasi yang akan segera lahir. Musim berganti perlahan, dan perut Sen Yuncu semakin membulat seiring waktu yang terus bergerak maju tanpa menunggu siapapun. Restrukturisasi kepemilikan saham yang mereka lakukan mulai menunjukkan dampak nyata. Investor merasa lebih tenang, harga saham stabil, dan rumor tentang pengambilalihan generasi lama mereda. Namun justru ketika ancaman eksternal tampak melemah, tekanan baru muncul dari arah yang lebih dekat dan lebih sulit ditebak. Beberapa anggota keluarga jauh yang selama ini jarang terlihat tiba-tiba mulai sering datang berkunjung. Mereka membawa senyum, hadiah mahal, dan perhatian berlebihan pada kesehatan Yuncu. Di permukaan, semuanya tampak seperti kepedulian tulus. Namun dalam percakapan santai, selalu terselip pertanyaan tentang jenis kelamin bayi, tentang rencana pendidikan, bahkan tentang kemungkinan perjanjian pranikah yang akan dibuat untuk melindungi kepentingan keluarga. Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi Yuncu menangkap nada tersembunyi di baliknya. Bagi sebagian orang, anak yang belum lahir itu bukan hanya cucu atau cicit, melainkan simbol kekuasaan berikutnya. Suatu sore, setelah kunjungan panjang yang melelahkan, Yuncu duduk di ruang kerja dengan napas berat. Ia tidak takut pada konflik terbuka, tetapi tekanan halus yang dibungkus senyum jauh lebih menguras emosi. Jianbei masuk dan langsung memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Ia berlutut di hadapannya dan berkata bahwa apapun yang terjadi, anak mereka tidak akan pernah menjadi alat tawar-menawar politik keluarga. Ucapannya sederhana, tetapi tegas, seperti janji yang diukir di batu. Di perusahaan, proyek baru yang dipimpin Yuncu memasuki tahap peluncuran global. Koleksi tersebut terinspirasi dari tema warisan dan kelahiran kembali, seolah tanpa sadar mencerminkan perjalanan pribadinya. Kampanye pemasaran dirancang dengan narasi tentang keberanian menghadapi badai dan membangun masa depan dengan tangan sendiri. Respons pasar luar biasa. Banyak yang melihatnya bukan hanya sebagai lini produk, tetapi sebagai simbol transformasi Lu Group pasca krisis. Namun tepat di tengah keberhasilan itu, sebuah kabar tak terduga datang dari rumah sakit tempat Yuncu rutin memeriksakan kandungan. Dokter menemukan indikasi kecil yang memerlukan observasi lebih lanjut, bukan sesuatu yang pasti berbahaya, tetapi cukup untuk membuatnya harus menjalani pemeriksaan tambahan dan istirahat lebih ketat. Dunia yang baru saja terasa stabil kembali dipenuhi kecemasan. Untuk pertama kalinya sejak awal konflik, Yuncu merasa benar-benar takut. Semua strategi bisnis, semua pertempuran hukum, semua kemenangan pasar terasa tidak berarti dibandingkan satu kemungkinan buruk terhadap bayi yang ia kandung. Malam itu ia tidak berdiri di balkon memandang kota. Ia duduk diam di ranjang, tangan menggenggam hasil pemeriksaan. Dengan mata yang berusaha tetap kuat, Jianbei duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia tidak mencoba memberi janji kosong atau optimisme berlebihan. Ia hanya menggenggam tangan istrinya dan berkata bahwa jika dunia pernah berani menantang mereka, mereka akan menghadapi ini bersama seperti sebelumnya. Ketenangannya bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia tahu ketakutan harus dihadapi, bukan dihindari. Beberapa hari kemudian,
Hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisi itu dapat dikontrol dengan perawatan dan pengawasan ketat. Risiko masih ada, tetapi bukan ancaman. Langsung, Yuncu menarik napas panjang seolah baru kembali dari jurang. Ia menyadari sesuatu yang mendalam. Selama ini ia mengira pertarungan terbesarnya adalah melawan fitnah dan kekuasaan. Ternyata ujian paling berat adalah menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Nenek, yang biasanya keras dan penuh strategi, kini berubah menjadi sosok paling lembut di rumah. Ia duduk berjam-jam menemani Yuncu, menceritakan kisah-kisah lama tentang bagaimana generasi sebelumnya bertahan bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena keteguhan hati. Ia berkata bahwa keluarga bukan diukur dari siapa yang paling kuat di ruang rapat, melainkan siapa yang tetap berdiri ketika kehidupan pribadi diguncang. Di luar sana, bisnis tetap berjalan, saham naik turun, pesaing baru bermunculan. Tetapi di dalam rumah itu, fokus mereka menyempit menjadi satu titik kecil yang berdetak pelan di layar monitor rumah sakit. Dan ketika Yuncu mendengar kembali detak jantung bayinya yang stabil, dalam pemeriksaan berikutnya, air matanya akhirnya jatuh tanpa ditahan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Ia hanya ingin melindungi kehidupan yang tumbuh di dalamnya dan memastikan bahwa ketika anak itu lahir, ia akan masuk ke dunia yang meskipun keras, dipenuhi oleh orang tua yang telah belajar bertarung dan mencintai dengan sepenuh hati. Di bawah langit malam yang sama seperti dulu, badai mungkin masih menunggu di kejauhan. Tetapi kali ini, mereka tidak hanya bersiap untuk bertahan. Mereka bersiap untuk menyambut kehidupan baru yang akan mengubah arti setiap kemenangan dan setiap pengorbanan yang telah mereka lalui. Bulan-bulan terakhir kehamilan Sen Yuncu berjalan lebih lambat dari sebelumnya, seolah waktu sendiri menahan napas bersama mereka. Jadwal kerjanya dikurangi drastis, sebagian tanggung jawab proyek diserahkan kepada tim inti yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun meskipun tubuhnya lebih banyak beristirahat, pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Ia membaca laporan dari rumah, mengikuti perkembangan pasar, dan sesekali memberikan arahan melalui rapat daring. Para karyawan yang dulu meragukannya kini justru bekerja lebih keras, seakan ingin membuktikan bahwa kepemimpinan yang ia bangun bukan bergantung pada kehadiran fisik semata. Tekanan keluarga jauh perlahan mereda setelah restrukturisasi saham selesai secara hukum. Upaya mereka untuk menyusup melalui celah warisan gagal total. Beberapa memilih menjaga jarak, menyadari bahwa posisi keluarga inti kini terlalu solid untuk digoyahkan. Namun Yuncu tidak pernah benar-benar lengah. Ia belajar bahwa kedamaian dalam dunia seperti ini sering kali hanya jeda sebelum bab berikutnya. Suatu malam menjelang tanggal perkiraan lahir, hujan turun deras seperti malam-malam penuh konflik yang pernah mereka lewati. Yuncu terbangun oleh rasa nyeri yang berbeda dari biasanya. Awalnya ia mengira hanya kontraksi palsu, tetapi intensitasnya semakin jelas dan teratur. Jianbei yang terbangun oleh gerakannya langsung memahami situasi. Tidak ada kepanikan berlebihan, hanya tindakan cepat dan terukur. Mobil sudah disiapkan, dokter telah diberi tahu sebelumnya untuk siaga. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti kilas balik perjalanan hidup mereka. Lampu kota memantul di kaca mobil, sama seperti malam ketika mereka pertama kali berdiri bersama. Menghadapi fitnah dan ancaman. Bedanya, kini yang mereka hadapi bukan musuh, melainkan kelahiran. Proses persalinan berlangsung panjang dan melelahkan. Rasa sakit datang bergelombang, tanpa kompromi. Di ruang bersalin, Yuncu menggenggam tangan Jianbei dengan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ia miliki. Ia tidak lagi memikirkan saham, perjanjian hukum, atau rival bisnis. Seluruh dunianya menyempit pada satu tujuan, membawa anak itu ke dunia. Dengan selamat, jam-jam terasa seperti hari. Keringat, air mata,
dan napas berat bercampur menjadi satu. Jianbei tetap di sisinya, wajahnya pucat namun teguh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, yang penuh kendali dan perhitungan, ia benar-benar tidak memiliki kuasa atas hasil. Ia hanya bisa menunggu dan percaya. Dan kemudian, di tengah suara instruksi dokter dan detak monitor yang stabil, tangisan kecil memecah udara. Suara itu rapuh namun tegas, seperti pernyataan keberadaan yang tak bisa disangkal. Dunia berhenti sejenak. Yuncu merasa tubuhnya melemah, tetapi ketika bayi itu diletakkan di dadanya, segala rasa sakit seperti menguap. Ia menatap wajah kecil itu dengan mata basah. Semua konflik, semua pertempuran, semua penghinaan yang pernah ia telan, seolah menemukan makna baru dalam satu momen itu. Jianbei berdiri di sampingnya, matanya yang jarang menunjukkan emosi kini benar-benar tak mampu menyembunyikan getaran haru. Nenek yang menunggu di luar hampir tidak mampu berdiri ketika mendengar kabar bahwa ibu dan bayi selamat. Air matanya mengalir tanpa malu. Generasi baru keluarga Lu akhirnya lahir. Bukan dalam bayangan perebutan kekuasaan, melainkan setelah keluarga itu memilih menghadapi masa lalu dengan keberanian. Beberapa hari kemudian, berita kelahiran diumumkan secara resmi namun sederhana. Tidak ada perayaan mewah yang berlebihan. Hanya pernyataan hangat tentang kebahagiaan keluarga dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Respons publik positif, bahkan media yang dulu tajam kini menulis dengan nada hormat. Di rumah, kamar bayi yang dulu hanya rencana kini terisi suara lembut dan aroma kehidupan baru. Yuncu duduk di kursi dekat jendela, menggendong anaknya dengan hati-hati. Jianbei berdiri di belakangnya, menatap dua orang yang kini menjadi pusat dunianya. Perjalanan mereka tidak pernah mudah, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Dunia bisnis tetap berputar dengan ambisi dan intriknya. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tak bisa dibeli, digugat, atau direbut, keluarga yang mereka bangun dari keteguhan dan kepercayaan. Di luar jendela, kota terus hidup seperti biasa. Tetapi bagi Shen Yuncu dan Lu Jianbei, malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi sekadar strategi yang dirancang di ruang rapat. Ia bernapas, menangis, dan tertidur tenang di pelukan mereka. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu dipenuhi ritme baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tangisan tengah malam, botol susu hangat, langkah pelan agar tidak membangunkan si kecil, semuanya mengubah rumah besar itu menjadi ruang yang jauh lebih hidup dan manusiawi. Shen Yuncu yang dulu terbiasa menghadapi ruang rapat penuh tekanan, kini belajar membaca arti tangisan yang berbeda, membedakan antara lapar, tidak nyaman, atau sekadar ingin digendong. Kelelahan fisik jauh lebih nyata daripada lembur proyek mana pun yang pernah ia jalani, tetapi anehnya, ia tidak merasa terbebani. Lu Jianbei, yang selama ini dikenal tegas dan sulit didekati di kantor, berubah tanpa ia sadari. Ia pulang lebih awal, menolak beberapa undangan bisnis malam, dan bahkan dengan canggung belajar mengganti popok. Para eksekutif senior yang mengetahui perubahan itu tidak lagi melihatnya sebagai tanda kelemahan, melainkan stabilitas. Pasar merespons positif gaya kepemimpinan yang kini terasa lebih manusiawi dan matang. Lu Group memasuki fase pertumbuhan baru yang lebih terukur, tidak agresif seperti dulu, tetapi kokoh. Namun kehidupan tidak pernah hanya berisi momen lembut. Beberapa minggu setelah kelahiran, seorang jurnalis investigatif menghubungi perusahaan, mengaku sedang menulis buku tentang sejarah konflik keluarga besar di dunia bisnis. Nama keluarga lama kembali disebut, kali ini bukan sebagai ancaman hukum, melainkan sebagai narasi panjang yang bisa membuka kembali luka lama. Jianbei diberi pilihan, bekerja sama untuk versi yang lebih seimbang atau menolak dan berisiko melihat kisahnya ditulis dari sudut pandang sepihak.
Sen Yuncu mendengar hal itu sambil menggendong bayinya yang tertidur. Ia tidak merasa takut seperti dulu. Ia berkata pelan bahwa kebenaran tidak perlu ditutup-tutupi, tetapi juga tidak perlu dibesar-besarkan demi sensasi. Jika masa lalu mereka harus diceritakan, maka ceritakan dengan jujur, termasuk kesalahan dan pembelajaran. Jianbai menyadari bahwa istrinya telah berubah menjadi jangkar moral yang tak tergoyahkan. Mereka memutuskan untuk membuka arsip tertentu dan memberikan wawancara terbatas, dengan syarat narasi tidak dimanipulasi. Ketika buku itu akhirnya terbit beberapa bulan kemudian, isinya tidak menjadi senjata baru. Justru banyak yang melihat perjalanan keluarga Lu sebagai contoh transformasi lintas generasi, dari konflik dan ambisi mentah menuju tata kelola yang lebih bersih dan modern. Bayangan lama yang dulu terasa seperti ancaman kini perlahan berubah menjadi bagian dari sejarah yang bisa diterima. Di rumah, bayi mereka tumbuh sehat dan semakin aktif. Setiap senyum kecilnya seperti menghapus sisa ketegangan masa lalu. Nenek sering duduk berjam-jam memandang cicitnya. Dengan mata berbinar, seolah seluruh perjuangan panjang keluarga akhirnya menemukan alasan paling sederhana untuk terus bertahan. Suatu sore, ketika matahari terbenam dan cahaya keemasan menyelimuti balkon tempat Yuncu dulu berdiri sendirian menghadapi ancaman anonim, ia kembali berdiri di sana, kali ini dengan bayinya dalam pelukan. Jianbai berdiri di sampingnya. Mereka tidak lagi membicarakan strategi atau perjanjian. Mereka membicarakan sekolah yang kelak akan dipilih, nilai apa yang ingin mereka tanamkan, dan bagaimana memastikan anak itu tumbuh bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai manusia yang utuh. Yuncu menyadari bahwa perjalanan yang ia lalui bukan sekadar naik dari posisi rendah menuju puncak kekuasaan. Itu adalah perjalanan menemukan jati diri, keberanian, dan cinta yang tidak bergantung pada status atau uang. Jika dulu ia merasa dunia adalah arena yang harus ia taklukkan agar tidak ditelan, kini ia memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan memilih apa yang benar-benar penting. Di bawah langit yang perlahan berubah gelap, kota tetap berdenyut dengan ambisi dan persaingan. Tetapi bagi mereka, pusat dunia kini bukan lagi ruang rapat atau grafik saham. Ia tertidur tenang di pelukan mereka, bernapas pelan, tanpa tahu bahwa sebelum ia lahir, orang tuanya telah melewati badai demi memastikan ia datang ke dunia yang lebih aman. Dan untuk pertama kalinya sejak semua konflik dimulai, Sen Yuncu merasa bahwa kisahnya tidak lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang hidup sepenuhnya. Waktu bergerak tanpa terasa. Bayi kecil yang dulu hanya menggenggam jari mereka kini mulai belajar merangkak di lantai ruang tamu yang luas, meninggalkan jejak tawa kecil yang menggema lebih hangat daripada suara rapat manapun. Sen Yuncu perlahan kembali aktif di perusahaan, tetapi dengan ritme yang berbeda. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri, melainkan untuk membangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari satu generasi. Lu Group memasuki fase ekspansi internasional yang lebih matang. Alih-alih mengejar pertumbuhan agresif, mereka fokus pada reputasi, keberlanjutan, dan tata kelola yang transparan. Banyak analis menyebut transformasi ini sebagai era kedua di bawah kepemimpinan Jianbai. Namun di balik layar, Yuncu memainkan peran yang semakin strategis. Ia bukan lagi sekadar kepala desain, melainkan bagian dari komite visi jangka panjang perusahaan. Suatu hari, sebuah undangan resmi datang dari Forum Ekonomi Internasional yang prestisius. Jianbai diminta menjadi pembicara utama tentang kepemimpinan keluarga dalam bisnis modern. Yang mengejutkan, panitia juga secara khusus meminta Sen Yuncu hadir sebagai pembicara dalam sesi tentang perempuan dan transformasi korporasi. Undangan itu bukan sekadar penghargaan, melainkan pengakuan atas perjalanan yang pernah penuh fitnah dan keraguan. Di panggung forum tersebut,
di hadapan ratusan pemimpin bisnis dunia, Yuncu berdiri dengan tenang. Ia tidak menceritakan kisahnya sebagai drama sensasional. Ia berbicara tentang kegagalan, tentang bagaimana reputasi bisa runtuh dalam semalam, tentang bagaimana kekuasaan tanpa integritas hanya akan menjadi beban. Ia juga berbicara tentang keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia mengira ia adalah titik lemah. Suaranya lembut namun tegas. Dan setiap kata terasa lahir dari pengalaman nyata, bukan teori. Respons yang ia terima jauh melampaui ekspektasinya. Banyak yang mendekat setelah sesi berakhir, bukan untuk membicarakan strategi pasar, tetapi untuk mengucapkan terima kasih atas kejujurannya. Ia menyadari bahwa kekuatan cerita bukan terletak pada kemenangan akhir, melainkan pada proses menghadapi ketakutan dan tetap memilih nilai yang benar. Sementara itu, di dalam negeri, keluarga lama yang dulu sempat mencoba menghidupkan konflik akhirnya memilih jalur damai permanen. Beberapa dari mereka bahkan mengajukan kerja sama filantropi bersama melalui dana keluarga yang baru dibentuk. Sejarah yang dulu terasa seperti bayangan gelap kini berubah menjadi jembatan kerjasama yang lebih sehat. Namun kehidupan tetap membawa ujian kecil yang tak terduga. Ketika anak mereka jatuh sakit ringan untuk pertama kalinya, demam sederhana itu membuat Yuncu jauh lebih cemas daripada saat menghadapi gugatan hukum bernilai miliaran. Ia terjaga semalaman di samping tempat tidur kecil itu, menyadari bahwa ketakutan seorang ibu berbeda dari ketakutan seorang pebisnis. Jianbai duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya mereka menertawakan ironi bahwa dua orang yang pernah melawan badai pasar kini panik oleh suhu tubuh kecil yang naik 1 derajat. Hari-hari berlalu, dan rumah itu semakin hidup dengan langkah kecil yang mulai belajar berjalan. Nenek sering berkata bahwa generasi baru membawa keberuntungan bukan karena mitos, melainkan karena ia mengingatkan semua orang tentang alasan mereka bekerja begitu keras. Suatu senja, Yuncu kembali berdiri di balkon yang menjadi saksi hampir setiap fase hidupnya. Kali ini ia tidak sendirian. Anak mereka berdiri di antara mereka berdua, memegang pagar. Dengan tangan kecilnya, tertawa melihat cahaya kota. Jianbai memeluk keduanya dari belakang. Yuncu menatap cakrawala dan tersenyum pelan. Ia teringat gadis yang dulu merasa menjual dirinya demi bertahan hidup. Ia teringat ruang rapat penuh tuduhan, berita fitnah, ancaman anonim, klausul warisan, hingga ruang bersalin yang penuh perjuangan. Semua itu kini terasa seperti lapisan yang membentuk dirinya. Kehidupan tidak pernah berhenti menguji, dan dunia tidak pernah benar-benar bebas dari persaingan. Tetapi ia tidak lagi takut pada badai. Ia tahu bahwa selama fondasi keluarganya dibangun di atas kepercayaan dan keberanian, tidak ada gelombang yang benar-benar bisa menghancurkan mereka. Dan ketika malam turun perlahan, lampu kota berkilau seperti biasa, namun di hati Sen Yuncu, akhirnya ada kedamaian yang tidak perlu diperjuangkan lagi, hanya dijaga dan dihargai. Setiap hari, tahun-tahun berikutnya berlalu dengan kecepatan yang hampir menakutkan. Anak mereka tumbuh dari balita yang gemar berlari tanpa arah menjadi anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, selalu bertanya tentang gedung-gedung tinggi yang dilihatnya dari balkon dan mengapa ayah serta ibunya sering berbicara tentang tanggung jawab. Sen Yuncu memilih menjawab dengan sederhana, mengatakan bahwa tanggung jawab berarti menjaga apa yang kita miliki tanpa merugikan orang lain. Ia ingin anaknya memahami nilai sebelum memahami kekuasaan. Lu Group memasuki fase yang lebih stabil dari sebelumnya. Tidak lagi ada gejolak besar atau perebutan saham yang dramatis. Perusahaan berkembang dengan reputasi sebagai entitas keluarga modern yang transparan dan profesional. Banyak perusahaan lain mulai meniru model tata kelola yang mereka terapkan setelah krisis bertahun-tahun lalu. Nama Jianbai tidak lagi dikaitkan dengan konflik, melainkan dengan kepemimpinan yang matang. Dan nama Sen Yuncu berdiri sejajar,
dikenal sebagai arsitek transformasi kreatif yang memberi wajah baru pada merek lama. Namun keberhasilan sering membawa ujian yang lebih sunyi, godaan untuk merasa tak tergoyahkan. Pada suatu titik, sebuah konsorsium internasional menawarkan akuisisi sebagian besar saham dengan nilai yang hampir mustahil ditolak. Tawaran itu menjanjikan ekspansi global instan dan keuntungan pribadi yang sangat besar. Beberapa anggota dewan tergoda. Mereka berargumen bahwa ini adalah puncak yang wajar untuk dilepas dengan elegan. Jianbei dan Yuncu duduk bersama membahasnya berhari-hari. Angka-angka di atas kertas memang menggiurkan, cukup untuk menjamin keamanan generasi berikutnya tanpa perlu bekerja lagi seumur hidup. Namun Yuncu teringat masa-masa ketika perusahaan hampir runtuh karena manipulasi dan ambisi yang tidak terkendali. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka ingin dikenal sebagai generasi yang menjual warisan demi keuntungan cepat? Atau generasi yang menjaga fondasi untuk jangka panjang? Akhirnya mereka menolak tawaran tersebut secara resmi. Keputusan itu mengejutkan pasar, tetapi juga memperkuat citra bahwa Lu Group tidak dibangun untuk dilepas pada harga tertinggi, melainkan untuk diwariskan dengan nilai yang utuh. Beberapa analis memuji keberanian itu, sementara sebagian lain menyebutnya idealisme berlebihan. Namun Jianbei dan Yuncu tidak lagi terlalu peduli pada label. Di rumah, kehidupan berjalan dengan irama yang sederhana. Anak mereka mulai bersekolah, pulang dengan cerita tentang teman baru dan pelajaran pertama tentang keadilan ketika mainannya diperebutkan. Yuncu tersenyum setiap kali mendengar keluhan kecil itu. Ia tahu, dunia nyata jauh lebih rumit, tetapi ia ingin anaknya menghadapi tahap demi tahap, tanpa beban sejarah yang terlalu berat. Suatu malam, ketika anak mereka telah tertidur dan rumah kembali tenang, Yuncu membuka kembali kotak lama berisi kliping berita tentang fitnah pertama yang pernah menyerangnya. Ia membacanya tanpa emosi yang dulu pernah membakar dadanya. Kini ia hanya melihatnya sebagai catatan perjalanan. Ia menyadari bahwa tanpa badai itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan dirinya sendiri. Jianbei duduk di sampingnya dan bertanya apakah ia menyesal pernah masuk ke dunia yang begitu keras. Yuncu menggeleng pelan. Ia berkata bahwa ia tidak memilih dunia itu karena ambisi semata, tetapi karena keadaan memaksanya tumbuh. Dan kini ia tidak ingin melarikan diri darinya. Ia ingin memastikan dunia itu sedikit lebih baik ketika kelak anak mereka berdiri di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, pada perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-50, mereka berdiri di panggung bersama sebagai pasangan dan sebagai pemimpin. Di bawah sorotan lampu dan tepuk tangan ratusan karyawan, Yuncu memandang wajah-wajah yang dulu mungkin meragukannya. Ia tidak merasakan dendam, hanya rasa syukur. Ketika acara selesai dan mereka kembali ke balkon rumah yang menjadi saksi perjalanan panjang itu, angin malam terasa lembut. Anak mereka berdiri di antara mereka, memandang kota dengan mata berbinar, tidak tahu bahwa sebelum ia lahir, kedua orang tuanya telah melewati perang yang nyaris menghancurkan segalanya. Yuncu memandang langit dan menyadari bahwa kehidupan bukan tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar berdiri di tengahnya tanpa kehilangan arah. Ia tidak lagi takut pada masa lalu, dan tidak lagi cemas berlebihan pada masa depan. Yang ia miliki adalah saat ini, keluarga yang utuh, dan nilai yang telah mereka pertahankan dengan susah payah. Dan di bawah cahaya kota yang terus menyala, kisah yang dulu dimulai dengan keraguan dan hinaan kini berdiri sebagai perjalanan tentang keberanian, cinta, dan pilihan untuk tidak pernah menyerah pada siapapun yang mencoba menentukan takdir mereka. Waktu terus melaju, dan tanpa terasa anak mereka telah memasuki usia remaja. Wajahnya mulai menunjukkan garis tegas yang mengingatkan pada Jianbei, tetapi sorot matanya memiliki kelembutan dan ketajaman yang sama seperti Sen Yuncu. Ia tumbuh bukan dalam bayang konflik,
melainkan dalam lingkungan yang penuh dialog dan kejujuran. Namun darah keluarga besar tetap mengalir di tubuhnya, dan cepat atau lambat ia mulai menyadari bahwa nama yang ia sandang bukan nama biasa. Suatu hari di sekolah, seorang teman dengan nada setengah bercanda menyinggung bahwa ia pasti tidak perlu bekerja keras karena keluarganya memiliki perusahaan besar. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi cukup membuatnya pulang dengan wajah murung. Malam itu, ia bertanya langsung kepada orang tuanya apakah semua yang ia miliki hanya karena keberuntungan lahir di keluarga tertentu. Sen Yuncu menatap anaknya lama sebelum menjawab. Ia tidak ingin memberi jawaban klise. Ia menceritakan dengan jujur, tanpa dramatisasi berlebihan, tentang masa-masa ketika reputasi mereka runtuh, ketika fitnah hampir menghancurkan segalanya, ketika mereka harus membangun kembali kepercayaan dari nol. Ia tidak menyebut angka atau detail sensasional. Hanya menjelaskan bahwa kekayaan bisa diwariskan, tetapi integritas tidak pernah bisa diturunkan tanpa usaha. Jianbei menambahkan bahwa suatu hari nanti, jika anak mereka memilih untuk terlibat dalam perusahaan, ia harus memulai dari bawah seperti karyawan lain. Tidak ada jalur khusus, tidak ada posisi instan. Jika tidak ingin masuk ke dunia bisnis keluarga pun tidak apa-apa. Nama besar bukan kewajiban, melainkan tanggung jawab. Percakapan malam itu menjadi titik balik kecil namun penting. Anak mereka mulai menunjukkan keinginan untuk membuktikan diri. Ia mengikuti kegiatan sosial di sekolah, belajar memahami dunia di luar pagar rumahnya yang nyaman. Sen Yuncu diam-diam bangga melihatnya memilih jalan yang tidak mudah. Di perusahaan, perubahan generasi mulai menjadi topik yang dibicarakan secara terbuka. Beberapa anggota dewan bertanya tentang rencana suksesi jangka panjang. Jianbei menjawab dengan tegas.